Kita mulai ya pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya hari ini anak-anak? Saya lihat wajah-wajah ceria kalian hari ini. Saya satu orang di sini, Chelsea. Tolong aktifkan kamera tadi nak supaya kita lihat wajahnya. Nah di sini saya lihat partisipasinya baru 25 orang. Jadi ada 5 orang yang belum masuk di room meeting kita. Ya, sebelum kita masuk pada kegiatan kita hari ini, kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Saya minta kesediaannya Nabila. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk Nabila. Jangan lupa, selain hadir di Zoom, kalian juga harus mengisi daftar hadir di Zoho Form yang sudah saya kirim linknya melalui WA. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang materi pembelajaran kita yang sudah berlalu pekan lalu. Siapa kira-kira yang masih ingat? Fadil, bisa Fadil? Tentang apa ya, pembelajaran kita pekan lalu? Ya, menganalisis struktur teks berita. Ya, betul sekali ya. Struktur teks berita itu terbagi ke dalam berapa bagian? Yang lain. 3. 3 bagian. Oke, Nurdiana. Bagian pertama apa itu Nurdiana? Oke, kepala berita. Selanjutnya Sri Ufa Wahyuni. Kepala berita itu terdiri dari 4 unsur teks berita. Unsur-unsurnya apa itu? Dengan apa? Siapa? Apalagi? Siapa dan di mana? Ya, bagus sekali. Kemudian dimaksud dengan ekor berita? Informasi tambahan. Oke, betul sekali Andi Ilmi. Artinya informasi yang tidak terlalu penting ya dari teks berita itu. Karena tujuan pembelajaran kita hari ini adalah masih berkaitan dengan teks berita. Nah, kalau dengan aspek keterampilan yaitu menulis teks berita. Siapa tahu nanti kalian terjun di dunia kerja bisa menjadi seorang reporter. Nah, ini ada kaitannya dengan menulis teks berita. Semua link yang saya sudah kirim di WA, link absen, link LKPD, dengan link bahan ajar. Nah, untuk pembagian kelompoknya, tolong diingat. Semua sudah bisa melihat apa yang saya tampilkan, nak? Ya, Pak. Ya, bisa ya. Nah, untuk kelompok belajarnya hari ini, saya menamakan kalian itu ada nama-nama setiap kelompoknya. Kelompok 1 saya namakan kelompok televisi. Ya, jadi ini ada 6 orang. Tolong diingat ya baik-baik berapa nomor nama kalian atau nomor kepala kalian. Jadi kalian punya nomor kepala. Kelompok televisi 1 Nur Farhana, 2 Hervika, 3 Sri Ulfa Wahyuni, 4 Karmila Sari, 5 Reski Dr. Adawiyah, dan Febrianti. Kemudian kenapa saya bagi seperti itu? Karena nanti ada kaitannya dengan menulis teks berita. Hari ini saya ungkap juga penilaian hari ini adalah penilaian aspek keterampilan, kemudian saya juga menilai sikap kalian pada saat proses pembelajaran melalui observasi ya. Nah, kita masuk pada materi. Nah, sudah nampak di layar? Sudah nampak nak di layar? Ya, Ya. Menulis teks berita. Nah, kompetensi dasarnya 4.2 menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kaidah kebahasaan atau aspek lisan melalui lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Kemudian, indikator pencapaian kompetensinya yaitu menulis teks berita dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian harus mampu menuliskan teks berita dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan dengan tepat. Nah, ini ada sebuah materi, silakan simak baik-baik. Silakan disimak baik-baik ya. Saya putarkan kalian sebuah video materi tentang langkah-langkah menulis teks berita. Simak baik-baik, Dina.
Ada di Spanyol Pak Farhan. Waktu pensarannya. Jadi nanti yang mengumpulkan semua informasi 5W ditambah 1H itu adalah nomor 1 dari masing-masing kelompok. Cari informasinya yang memang tidak bisa didapatkan di gambar, silakan telepon gurunya untuk mendapatkan informasi itu, ya. Jadi kita bekerja mulai dari sekarang. Kita berikan waktu 10 menit, bisa selesai kira-kira? Silakan bekerja, silakan bekerja. Silakan bekerja. Telepon gurunya, kalau memang mau telepon guru silakan leave dulu dari room ini, nanti masuk kembali, ya. Tolong diperhatikan anunya Dina, syaratnya itu tadi bahwa menulis teks berita itu kita sudah mendapatkan unsur-unsurnya. Jadi bukan unsurnya saja itu dimasukkan begitu saja, tapi kita harus juga menyusunnya menjadi sebuah struktur. Ada kepala beritanya, kemudian ada ekor berita, tubuh beritanya, kemudian ada ekor beritanya, kemudian yang terakhir itu yang harus diperhatikan adalah penggunaan bahasa atau kaidah kebahasaan yang kalian gunakan dalam teks berita itu. Televisi, siapa yang menjadi narasumbernya? Pang Wawo, Pang. Ya, ada anunya ya, ada bukti ya, ada buktinya. Boleh di-screenshot kemudian kirim ke WA saya, Japri ya. Baik, sekarang kita masuk pada pembacaannya. Apa yang sudah kalian tulis, presentasikan di depan di dalam forum ini, di dalam room ini. Dari kelompok televisi, siapa yang mau mempresentasikannya? Saya, Pang. Nur Farhana. Oke, silahkan. Apa saja aktivitas yang mereka lakukan? Apa judulnya dulu beritanya? Apa judul beritanya dulu? Belajar di luar kelas. Terus lanjut. Mereka melakukan banyak aktivitas belajar di luar kelas seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya, mencuci tangan sebelum makan, berdoa sebelum makan, evakuasi bencana, membaca buku di luar kelas, pelantikan sekolah ramah anak, dan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Siswa yang ikut berpartisipasi di dalam belajar di luar kelas adalah siswa
siswi SMPN 3 Talusattinge. Aktivitas belajar tersebut terjadi di sekolah SMPN 3 Talusattinge dan waktu yang dilaksanakan pada belajar di luar kelas pada tanggal 20 November 2019. Situasi pada saat belajar di luar kelas sangat menyenangkan karena kami dapat sarapan bersama-sama, membaca buku bersama-sama, dan juga dapat bermain canda tawa bersama dan juga kegiatan lainnya. Tujuan dilakukan aktivitas belajar di luar kelas agar siswa dapat berpartisipasi terhadap lingkungan dari alam sekitar dan mengetahui pentingnya keterampilan hidup di lingkungan dan pengalaman hidup di lingkungan dan alam sekitar. Ya, itu jawaban atau teks dari kelompok 1, kelompok televisi. Nah, sebelum saya tanggapi bagaimana dengan kelompok yang lain? Baik, saya kembali kepada kelompok televisi, saya tanggapi ya satu-satu. Berdasarkan yang saya dengarkan tadi, yang saya analisis tadi mengenai teks berita yang sudah kalian baca itu tadi, jadi ada kalimat waktu yang dilaksanakan itu tidak efektif. Nah, lihat di sini secara umum, mulai dari kelompok 1 yang sudah tadi selesai disusun strukturnya, kelompok 1, kelompok televisi, kelompok radio, tadi kelompoknya Nur Farhana tadi. Kelompok televisi dengan kelompok radio yang sudah selesai menyusun itu, saya melihatnya itu hanya seperti poin-poin saja, ya, seperti poin saja, tidak seperti teks berita. Jadi kaidah kebahasaannya itu belum kalian perhatikan secara detail. Jadi tolong diperhatikan juga kaidah kebahasaannya, Dina. Nah ini, nah saya sangat mengapresiasi sampai di sini sudah kalian mencari unsur-unsurnya itu dari hanya sekedar gambar, kemudian kalian juga sudah berusaha mengambil informasi dari guru kalian ya. Boleh juga nanti pada saat mungkin ada yang mau ditanyakan, meskipun di room ini kalian boleh bertanya melalui WA ya. Demikianlah untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita tutup pertemuan hari ini, nah saya ingin melihat dulu sampai di mana, sejauh mana pemahaman kalian tentang materi hari ini. Bisa membuat teks berita. Ya, Kak Farhana tadi ya, Nur Safika Farhana. Terima kasih. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan pengalaman yang kamu dapat hari ini, apa yang maksudnya yang kamu tangkap, yang kamu pahami dari pembelajaran hari ini? Dapat menulis teks berita dan menentukan tolong tunjuk tangan, nah, jangan khawatir, tidak ada yang silakan mengemukakan pendapatnya, silakan. dapat Nur Safilia, apa yang kita pahami hari ini, nak, setelah pembelajaran ini? Ya, silakan. Amel? Dapat membuat berita dan menentukan unsur-unsur teks berita. Ya, seperti itu yang kamu tangkap ya. Alhamdulillah. Artinya ada pengalaman baru, artinya ada penambahan ilmu yang kalian dapatkan hari ini. Dan semoga itu bisa berberkah, menjadi pengalaman, menjadi ilmu yang bermanfaat dunia sampai akhirat kelak ya. Sebelum Ibu tutup pertemuan hari ini, kita berdoa dulu. Silahkan Hervika pimpin doa sebelum kita tutup pembelajaran hari ini. Hervika. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Hervika. Ya, di pertemuan hari ini Ibu tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.